Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak pun berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebagaimana biasa, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silakan berdoa, pimpin ketua kelasnya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memasuki materi yaitu kerjasama dan gotong royong. Anak-anakku, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan manfaat sikap kerjasama dan tolong menolong. 2. Menunjukkan dan mencontohkan sikap kerjasama dan tolong menolong dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Kerjasama artinya usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama harus dalam hal kebaikan. Berikut contoh kerjasama di lingkungan keluarga, yaitu membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, kerjasama menjaga lingkungan rumah. Kerjasama di sekolah, contohnya kerjasama membersihkan ruang kelas, kerjasama mengerjakan tugas kelompok. Tolong menolong. Apakah kamu tahu artinya tolong menolong? Tolong menolong adalah perbuatan saling membantu atau tolong menolong artinya bekerja sama dengan orang lain. Adapun manfaat tolong menolong adalah untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tolong menolong di lingkungan keluarga, contohnya menolong keluarga yang tertimpa musibah. Tolong menolong di lingkungan sekolah, contohnya membawa teman yang sakit ke ruang UKS, meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa pensil. Nabi Muhammad SAW menekankan tolong menolong. Beliau ditolong oleh orang-orang Ansor saat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW juga menolong orang-orang Ansor, yaitu menyelesaikan berbagai masalah serta memimpin mereka, menyatukan kembali suku-suku yang bertikai saat itu di Madinah. Dengan begitu, masyarakat Madinah menjadi rukun. Anak-anakku, tolong menolong dapat kita lakukan
di mana saja dan kapan saja. Karena perbuatan tolong menolong ini adalah perbuatan yang terpuji, ya, perbuatan yang baik, ya. Jadi seharusnya kita sebagai anak muslim, sebagai orang Islam, ya, harus mempunyai kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita. Yakinlah, ya, kalau kita suka menolong orang lain, ya, ketika kita suka membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, maka yakin suatu saat nanti ketika kita tertimpa musibah, ya, orang lain juga akan menolong kita. Karena setiap perbuatan yang baik, ya, pasti dibalas dengan perbuatan baik juga. Anak-anakku, tolong menolong hanya dalam kebaikan, ya. Ini sudah tergambar di dalam Al-Quran, ya, bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Nah, ada tolong menolong yang dilarang di dalam agama kita, yaitu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Kenapa dilarang? Ya, karena ketika kita menolong atau membantu dalam berbuat pelanggaran, ya, itu pasti akan menimbulkan kerugian, ya. Anak-anakku, saling menolong sangat bermanfaat. Kalau orang suka menolong itu, ya, pasti dia akan banyak temannya, ya. Jadi orang akan teringat dengan jasa-jasa kita. Kalau kita suka membantu teman kita yang sedang susah, nggak mungkin orang melupakan diri kita. Maka sungguh beruntung orang yang ringan tangannya, yang suka membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Anak-anakku, kalau kamu atau kalau kita, ya, suka menolong teman, maka kita menjadi orang yang banyak temannya. Tapi kalau kita tidak suka membantu teman atau tidak menolong teman, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Orang pun sangat senang kepada kita, sayang kepada kita, ya, karena kita suka menolong orang lain. Maka suatu saat nanti kita akan diingat terus, dikenang terus jasa-jasa kita kalau kita suka menolong orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengasihi kita, menyayangi kita. Maka sungguh beruntung, ya, orang-orang yang membiasakan, ya, tolong menolong, terutama dalam hal kebaikan, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalas, ya, pertolongan kita. Anak-anakku, itulah beruntungnya kalau kita suka menjadi ringan tangan, ya, suka menolong orang lain. Anak-anakku, maka kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bahwa kerjasama dan tolong menolong adalah perbuatan
perbuatan yang terpuji. Maka seharusnya kita sebagai anak seorang muslim yang memiliki sifat-sifat yang mulia, rajin bekerja sama dan suka membantu atau tolong menolong dengan orang yang lagi kesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita. Demikian pembelajaran kita kepada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dikerjakan tugas-tugas soal-soal isian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.